Saya sudah juga dikomunikasikan secara intens oleh Prof. Abdul Mukti, ya, Mendikdasmen, bahwa beliau insya Allah akan menyediakan data ini. Dan ketika saya ini gimana ini, jawaban beliau menarik gitu loh. Itu kan kerjaan menteri yang lama. Jadi semoga Prof konsisten, ya. Berarti kan beliau ada niat baik untuk membongkar, gitu. Gibran itu memang hanya visiting study, atau bahkan hanya sitting studies. Jadi artinya dia tuh ya hanya duduk dengerin atau hanya datang, dan tidak ada diploma atau sertifikat apapun yang dia diberikan. Iya, dia juga bahkan tidak mengikuti ujian apapun. Menurut beliau, saya ini ketemu Pak Eko Sulistyo dan ada Mas Angga, ya, ada Pak Angga itu dari PPID-nya. Saya tanya, ijazahnya ada nggak? Nggak ada. Jadi hanya berdasarkan surat keterangan raport dari kelas 10 dan kelas 11. Kok aneh? Saya bilang gitu. Makanya saya pun sempat mendiskusikan. Akhirnya nasib ini gimana? Gini, nasibnya minggu depan. Kamilah mendapatkan selembar yang namanya syarat dari Jokowi, yaitu sebuah fotokopi ijazah dan ada legalisasinya. Oh, kami sudah pasti sekarang ini yang dipakai, dan itu belum final. Karena apa? Itu baru 2019. Kami akan berusaha dapat nanti yang 2014. Seperti apa? Apakah orang yang melegislasi itu sama atau enggak? Karena saya sudah dapat nama yang melakukan legalisasi itu. Segera kami uji komparasi, segera kami lakukan proses yang lain. Ini memang sama dengan yang kami teliti. Artinya palsu. Refli Harun Peoples Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini kian menyerupai sebuah labirin. Manakala satu lorong dibuka, satu pintu dimasuki, yang ada bahkan lorong-lorong lain, pintu-pintu lain yang membelit dan makin membagongkan kita sebagai warga negara. Maka di Madilau kali ini kami kembali menghadirkan Mas Roy Suryo dengan segala tempelan di belakangnya. Mas Roy, terima kasih sekali. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang. Ya, Mas Roy, berkaitan dengan berita. Ya, apa itu? Emang itu berita? Ya, katakan seperti itu. Dengan kabar yang ditulis. Berkaitan dengan kabar yang ditulis bahwa katakan saja ada konfirmasi dari MDIS bahwa Gibran Rakabuming Raka pernah menyelesaikan S1-nya di sana. Apa yang kemudian Mas? Ya, saya terus terang sedih terus terang. Ya. Karena sebuah media besar, ya, bahkan mungkin dikatakan paling besar gitu, ya, media mainstream paling besar, dan beberapa media besar lainnya kan. Gitu. Sebutlah Kompas, Jawa Pos, kemudian dan underbow-nya. Itu tiba-tiba kemarin memunculkan berita yang menyatakan bahwa Gibran itu dinyatakan lulus gitu ya di MDIS. S1 gitu ya. Gitu. Tapi ketika kita baca berita, benar kan Darsa? Ya, kebetulan kita sama-sama dulu pernah belajar yang namanya PIK, pengantar ilmu komunikasi, ya kan? Jadi kita belajar di pengantar ilmu komunikasi itu belajar bagaimana prinsip cara menuliskan berita. Kalau saya begitu masuk ke dunia kewartawanan, belajar yang disebut straight news. Betul. Ya, jadi itu yang kemarin akhirnya terpaksa kemarin malam saya tulis itu. Bagaimana orang membuat berita itu harus jelas yang namanya 5W. Satu hanya Rudyard Kipling. Betul, itu singkatannya. Ya, jadi artinya kan mulai dari ini saya baca berita itu dari MDS, ini siapa yang ngomong sih gitu ya? Nggak ada ditulis gitu. Padahal sebenarnya memang kalau kita lihat dari ada tayangan YouTube, muncullah nama Gabriel Tan, kan? Tapi kemudian sebelum kita menafikan itu ya, saya baca dulu kan, orang belum tentu kemudian Google cari-cari YouTube kan, gitu. Jadi kan dia baca dulu berita yang ada, nggak ada namanya. Kemudian nggak ada, artinya batang tubuh beritanya itu juga nggak ada. Jadi benar-benar 5W+1 hanya itu nggak ada gitu. Jadi dia seolah-olah kayak cerpen, kayak cerita pendek tapi panjang. Dan nggak jelas gitu menerangkan ini. Dan kalau kemudian kita tahu siapa dia, ya Gabriel Tan itu hanya manajer PR ya dan communication gitu ya, yang dia memang dari MDIS. Standing point ya berarti ya? Betul, tapi kan kemudian bisa ketanya siapa dia? Ya kan, kalau itu seorang dean atau dekan dari MDIS, atau dia adalah
kepala institusi atau rektornya, Betul. baru masuk akal gitu loh. Jadi dia itu memberikan sebuah, sebenarnya aslinya itu kan penjelasan ada empat poin gitu. Kemudian ditulis panjang lebar menjadi sebuah pemberitaan. Yang saya pertama kali heran tuh karena nggak ada orangnya. Ini sih advertorial harusnya. Betul. Cuman kan nggak ditulis kalau itu advertorial. Iya. Jadi ini apakah, maaf ya, orang Indonesia tuh masih bisa dikelabui atau dibodohi atau tadi istilahnya membagongkan lah berita ini dengan cara-cara kayak gitu loh. Karena apalagi yang saya lihat di situs-situs yang lain ya, dan ada kebetulan kan ada sahabat kita juga Mas Hersu yang kemudian juga ngecek kan gitu ke Hersu Arif yang kemudian dia ngecek ke websitenya MDAS, nggak menemukan berita itu. Kalau kemudian itu benar, kan biasanya ada di websitenya MDAS dulu ya, artinya di Management Development Institute of Singapore itu ada, dan berita yang ada di situ kan masih pada bulan Juli, bulan Juni. Jadi yang terbaru itu bulan Juni. Iya. Dan nggak ada berita tentang Gibran itu ada di situ. Nah ini kok tiba-tiba ada sebuah, kalau saya sih mengatakan itu bukan berita. Oke. Itu pasti sebenarnya advertorial. Tetapi tidak ditulis. Nah ini pelanggaran. Gitu, nggak boleh lah. Advertorial ya tulis saja advertorial lah. Oke. Apakah katakan saja ya dugaan Mas Roy bahwa ini adalah sebuah advertorial itu juga berkaitan dengan tidak hanya satu media yang membuat banyak dan yang hampir sama. Iya, hampir sama, dan kemudian tidak semuanya sama ya tipikalnya. Nggak berdasarkan kaidah jurnalistik ya. Nggak ada 5W+1H-nya juga semuanya. Dan kemudian kan nggak ada ibaratnya kan nggak ada hujan, tiba-tiba ada petir gitu. Ya kan, ada apa gitu. Kecuali misalnya ada sebuah peristiwa, mungkin si Gibran itu katakanlah ke Singapura. Nah, kemudian di sana ada newsbag lah ya. Iya. Ada cantolan berita. Ada cantolan beritanya. Ini kan lead-nya juga nggak ada, ya kan gitu. Jadi artinya tiba-tiba muncul berita tuh ada apa gitu loh. Kasar kalau menurut saya. Kasarnya misalnya kalau tadi Mas menyebutkan beberapa media mainstream yang juga terkemuka, Kompas, Pos, kenapa media-media ini melakukan hal seperti itu? Apakah menurut Mas ini sudah masuk ke dalam, katakan saja, kasus internal yang harus diselidiki di internal mereka? Harus kalau menurut saya. Karena menurut saya kasihan. Saya justru kasihan kepada media-media ini. Ya, apakah mereka ditekan? Ya gitu. Kalau dibayar harusnya mereka berani nolak lah kalau dibayar. Kan boleh-boleh saja kan. Kami keberatan dengan berita ini. Tapi kalau ada mungkin ada permainan penekanan, nah itu bisa jadi gitu. Jadi sampai saya menulis, mohon maaf nih, itu berita kaleng gitu, berita kayak surat kaleng. Berita bodong gitu loh gitu. Meskipun mungkin ada kok sumbernya. Lah kalau ada sumbernya tulis sumbernya. Jadi kan itu nggak ada, dan hanya judul MDAS. Artinya tidak ada peristiwa tadi yang harusnya itu ditautkan dengan sebuah peristiwa, tiba-tiba muncul di tengah-tengah isu, bukan isu lah, di tengah-tengah fakta yang terungkap, dan makin banyak kan faktanya. Misalnya ketika salah seorang profesor dari Nanyang Technology University di Singapura, ya, Prof. Zulfikar. Salah satu narasumber kami. Salah narasumber juga di forum ini kan, gitu, di Madilab, yang kemudian bercerita panjang lebar, dan beliau menerangkan dengan bagus sekali, ya, tentang bagaimana perbedaan pendidikan di Singapura, ya, artinya dengan kalau di sana tuh yang namanya secondary school, ya, yang kemudian Gibran tuh sekolah di OPSS ya, Orchard Park Secondary School, itu bukan SMA. Itu adalah SMP plus 1 kelas. Ya gitu. Jadi itu SMP, kemudian 3 tahun plus 1 tahun, itu adalah kelas 1 SMA. Artinya itu adalah untuk mencapai derajat O level, ordinary level. Kita pernah bicara itu. Ya, pernah. Kalau nggak salah di pertemuan kita yang terakhir. Betul. Dan artinya dia tidak bisa langsung masuk perguruan tinggi. Iya kan gitu. Dia harus mencapai A level, advanced level, yaitu dengan mengambil materi atau misalnya mengambil yang namanya PETV. Nah, tapi menariknya, Mas, kemudian yang kita juga sudah bicarakan kemarin, bahwa ternyata Gibran itu setelah di OPSS itu dia ceritanya kan, kalau dalam sejarah yang kita bicarakan waktu itu yang masih ada di Setnek dan terbalik-balik betul. Ya, ternyata Setnek di KPU. Ya, Setnek di KPU, dan ini kebalik-balik ya, malah di sini ditulis insertnya belakangan, harusnya insertnya kan sebelum MDAS. Ya, ternyata kan dia di insertnya ada pengakuan dari orang Indonesia yang sudah menjadi permanent resident, Pak Eksan Katenda itu, yang dia ngantarkan sendiri. Jadi dia adalah primary ya, gitu seorang yang primer ya, bukti primer.
dia mendengar sendiri dari mulutnya Gibran, kalau Gibran itu hanya 6 bulan di insert gitu. Jadi tidak lulus. Tidak lulus kalau 6 bulan gitu. Meskipun Pak Iksan hati-hati banget kemarin juga menyampaikan, saya mengatakan nggak lulus loh ya, tapi pendidikan di sana kan 9 bulan. Itu kan sama saja. Itu cara halus beliau untuk menyatakan bahwa itu dan Pak Iksan kan juga bisa menjelaskan dengan sangat bagus ya, bahwa yang namanya insert itu dulu ada sebuah kursus bahasa Inggris ya, Insert Language Training Center, kemudian diakuisisi oleh UTS, University Technology of Sydney, kemudian jadi UTS Insert, dan sekarang sudah menjadi college. Tapi kan pendidikan di situ kan pathway itu matrikulasi, betul. Dan itu jenjangnya adalah 9 bulan minimal gitu, sampai 12 bulan. Tapi kan yang menarik adalah justru di riwayatnya Gibran ini, yang kemudian ini langsung dari websitenya KPU ya, kalau kita ambil, dia kan 3 tahun gitu, ada di situ, dia tulis dia 3 tahun ngambil di UTS Insert itu, 2004 sampai 2007, ngapain aja 3 tahun matrikulasi, dan ternyata data yang saya terima langsung dari Sekretaris Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ya, dari Pak Dr. Eko Sulistyo, dia ternyata hanya 1 tahun di sini. Soal MDIS dulu ya. Itu kan katakanlah kalau itu diberitakan ya, diberitakan katakan lulus, diberitakannya pakai tanda petik diberitakan di sana bahwa maka saya beliau lulus kemarin ya kan, mendadak ada berita dalam kurung kaleng tidak sesuai kaidah jurnalistik 5W+1H dari MDIS tentang dan saya kasih betul kelulusan FUFAFA gitu. Ya, katakan saja lulus S1 ya. Ini kan persoalannya kalau saya tidak salah bukan di sana. Betul. Mau dia lulus S1, mau dia lulus sampai S3 sekalipun, sudah ada jurisprudensi, Mas. Ketika KPU membatalkan pencalekan seorang dari Surabaya, yang dia menggunakan ijazah sertifikat kelulusan S3 doktor di Amerika, tapi dia nggak punya ijazah SMA, batal demi hukum. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 169 huruf R, jelas betul menuliskan, Capres dan Cawapres minimal berijazah SMA, SMA kejuruan, madrasah aliyah, atau madrasah aliyah kejuruan, atau yang sederajat. Harus jelas, bisa diperlihatkan, bisa dipegang yang namanya ijazah SMA. Iya, atau sederajat. Harus ada ijazah SMA sederajat, tidak bisa. Atau penyetaraannya. Kalau seseorang sudah S3, kan dia sudah lewat. Nah, masalahnya kurikulum di Singapura, yang diterangkan Profesor Zulfikar itu jelas betul bahwa seseorang yang kalau dia cerdas betul, dia bisa saja hanya menempuh secondary school 2+1, terus tiba-tiba dia ngambil, dia nekat gitu, bukan nekat lah, pintar lah, nekat, dia bisa masuk gitu tapi politeknik setara dengan S1. Atau dia ngambil matrikulasi, pathway tadi setahun, kalau dia lulus loh ya. Kemudian itu digunakan untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi. Boleh, kalau dia ikuti ini, gitu. Artinya dia memang nggak punya ijazah, gitu. Karena apa? Karena dia hanya mengikuti pathway atau hanya matrikulasi. Tapi ini memang masalahnya, seperti yang dikatakan saya sebut ya, seperti yang dikatakan Bu Inalim. Ya gitu. Yang orang yang sering disebut-sebut sebelumnya oleh Mas Roy. Ya, dan kemudian dia juga nyebut saya. Tapi terakhir statementnya Bu Inalim, terima kasih Bu Inalim. Beliau menyebut terima kasih kita ke Pak Roy karena sudah membongkar kesulitan untuk penyetaraan. Jadi penyetaraan seperti ini, Mas. Ini yang kemudian kita bicarakan bahwa tiba-tiba sebuah UTS Insert itu mengeluarkan surat ini aneh. Karena pathway yang ada pada matrikulasi di UTS ini kurikulumnya jauh berbeda dengan SMK. Kenapa ini bisa diserahkan dengan sekolah menengah kejuruan? Ini memang sebenarnya masalah. Karena perbedaan sistem kurikulum SMP SMA yang ada di Singapura dan Australia, karena dia menggunakan Cambridge ya, dia menggunakan kurikulum Cambridge atau British, dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia dan di Singapura itu hanya sama pada level elementarinya, pada level SD-nya. 6 tahun sama. Tapi begitu SMP lain. Dia SMP SMA digabung jadi satu, kita tidak. Kita ada junior, kemudian ada senior. Dan itu yang kemudian membuat penyetaraannya harus tetap punya ijazah SMA. Jadi kembali ke kasus yang dialami oleh caleg dari Surabaya tadi, tetap dia gagal. Karena tidak bisa. Karena tidak ada ijazah SMA atau penyetaraan semacam ini. Harus ya, kalau penyetaraan bunyinya bukan surat keterangan, sekali lagi. Ini kan hanya surat keterangan. Harusnya keputusan sebagaimana yang muncul pada surat keputusan ketika seseorang itu kayak gini, bentuknya harusnya kayak gini.
Nah, surat keputusan menimbang dan seterusnya, mempertimbangkan dan seterusnya, bla 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 bla, nama sekolahnya apa, bla 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 bla. Ya, ini sih sebenarnya sebuah SK surat keputusan milik Gibran juga yang untuk MDAS. Tapi ini tidak akan bisa berlaku tanpa ada ijazah SMA-nya. Nah, ijazah SMA inilah yang akhirnya sekarang digugat oleh Pak Subhan, Pak Subhan Palau itu, yang kemudian betul Pak Subhan itu. Karena jeli dia melihat tidak ada ijazah SMA yang dimiliki oleh Gibran. Saya kembali ke MDAS untuk terakhir kali. Ya. Jadi ngapain sebetulnya mengangkat soal S1 ini? Untuk menutup pemberitaan soal Gibran tidak punya ijazah SMA. Jadi tiba-tiba mungkin ada perintah atau ada permintaan ke MDAS dan saudara Gabriel tadi tiba-tiba membuat pemberitaan semacam itu. Makanya saya lihat ini yang secara hukum sebetulnya sangat tidak berpengaruh karena yang diperlukan bukan itu. Betul, yang diperlukan adalah SMA, gitu. Kecuali UTS, tiba-tiba mengeluarkan, gitu. Tapi kan itu sangat bertabrakan dengan apa kesaksian dari Pak Iksan Katenda, betul, dengan keterangan yang disampaikan oleh Prof. Zulfikar. Cuma 6 bulan dari 9 bulan saya. Ya, dan nampak betul ketika kalau kita lihat podcastnya Pak Zulfikar ya, itu ada di podcastnya Mas Hersu juga, ada di podcastnya Refli Harun ya, itu yang dia ketawa sebenarnya dia. Kalau orang yang pernah sekolah di Sydney, dia tentunya ketika saya harus bilang pelesiran, dia kan pelesiran ngikut ayahnya. Jadi ayahnya waktu itu ada Jokowi itu ada pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia ya Malcolm Turnbull ya pada tanggal 16 sampai 18 Maret tahun 2018. 2018. Firm ya ini 16 18 Maret 2018. Dan itu memang perdagangan ya. Karena ada Enggar Tiasto, ada Menko siapa namanya? Yang dulu ketua umum Golkar. Pak ini Erlangga Hartarto. Selain itu ada juga ada Tom Lembong juga di situ selaku ketua BKPM. Terus ada juga Bu Retno Marsudi, ada juga Pak Ria Misat Yakudu yang ikut ya. Nah, dia nebeng si Jokowi ya gitu, Gibran ngajak istrinya Selvi Ananda, ngajak Jan Etes ya jalan-jalan plesir gitu ya. Dan kalau orang yang pernah kemudian saya yakin lah kalau dia sekolah dulu di Sydney, dia nggak akan minta diantar ke objek wisata kayak Opera House, kemudian Bondi Beach ya, kemudian Pitt Street Mall itu enggak lah gitu. Dia pasti udah tahu lah tempat. Nah itu dia masih minta diantar ke tempat wisata. Dan menurut pengakuan Pak Iksan Katenda, itu kayak orang yang baru pertama kali datang itu kan, makanya kan aneh juga ini. Kalau dia 1,5 tahun, sesuai dengan data atau bahkan 3 tahun di sini, ya berarti aneh gitu loh. Yang jelas gini, udah bisa dipastikan lah 99,9% dia tidak punya ijazah SMA atau yang disetarakan. Maka minggu depan ketika saya saya ingin tanya soal ini nih. Ya. Kalau nggak salah Mas Roy sudah 2 kali datang ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ke Mendiknas. Ya apalah itu namanya sekarang dan menengah. Dikdasmen namanya sekarang. Datang ke sana kan udah 2 kali. Kalau tidak salah yang kedua itu kan sudah jelas betul. Sudah ketemu dengan assessment. Ini berarti pertemuan ketiga dong? Enggak, nantinya ada pertemuan ketiga. Yang pertama itu yang datang sahabat kita, ya Dr. Resmond sama Michael Sentana. Itu ketemu dengan Pak Eko Susanto tadi. Pekan depannya ketemu dan rame. Ya di Satpam. Rame itu di Satpam. Pertemuan yang agak bernilai yang mana? Yang hari Selasanya. Itu di Satpam itu kan hari Senin minggu yang lalu. Kemudian Selasanya saya datang lagi dan kemudian ini terima kasih matur nuwun Prof. Abdul Mukti karena kemudian saya WA beliau ya terpaksa lah mau nggak mau kita harus pakai gitu dan kemudian beliau jawab Mas Yun Sewu saya ada kunjungan di Bandung beliau nyampe saya berangkat pagi tapi beliau kemudian menugaskan kepada Pak Eko Susanto Pak Ekonya juga akhirnya menemui kami dan dari Pak Eko itu dapat banyak hal misalnya satu ya soal apa bahan untuk mendapatkan surat keterangan ini beliau mengatakan hanya ada fotokopi rapor kelas 10 dan kelas 11. Aneh. Saya tanya, loh kok kelas 10, kelas 11 Pak? Kelas 12 mana? Lah kelas 12-nya diinsert sini. Lah ini kalau menurut Prof. Zulfikar itu nggak masuk akal. Nggak bisa kok tiba-tiba ngeloncat gitu saja. Ya dia harus menempuh kelas 12 gitu loh untuk mendapatkan masuk ke sini. Karena ini sebenarnya kelas 12 plus harusnya yang ada di UTS itu. Dan yang kedua, kita juga mendapatkan riwayat tahun-tahunnya. Jadi misalnya yang ada di OPSS, ini kan di situ terus 2002 sampai 2004. Kenyataannya dia masuknya 2003 sampai 2004. Jadi ngapain juga setahun yang nggak jelas di Singapura.
Iya. Ya, banyak itulah Iya, iya, isu-isu yang mengatakan Iya. Singapura kan bukan sekolah, tapi Betul. ngapain lah gitu, TikTok atau apa. Memang gitu. hal-hal yang detail gini yang jadi evil gitu. Oh iya. Terus di sini 3 tahun ya, yang katanya di UTS ini yang 2004-2007 Iya. ternyata dia hanya menurut Kemendikbud Iya. itu 1,5 tahun. Tapi menurut Pak Iksan Kalonde itu hanya 6 bulan. Dan kalau memang 1,5 tahun, saya tanya, Pak, saya ini ketemu Pak Eko Iya. Sulistyo dan ada Mas Angga ya, ada Pak Angga itu dari PPID-nya. Saya tanya, ijazahnya ada nggak? Nggak ada. Jadi hanya berdasarkan surat keterangan raport dari kelas 10 dan kelas 11. Kok aneh? Saya bilang gitu. Makanya saya pun sempat mendiskusikan. Akhirnya nasib ini gimana? Gini, nasibnya minggu depan. Oke. Ketika ini sepulang kami roadshow nanti, mohon maaf, kenapa harus minggu depan? Iya. Karena selepas dari kita ngobrol ini, saya besok harus roadshow ke Malang, ke Surabaya untuk roadshow buku Jokowi White Paper. Ya, dan setelah itu saya sudah juga dikomunikasikan secara intens oleh Prof. Abdul Mukti, ya, Mendikbud, bahwa beliau insya Allah akan menyediakan data ini. Dan ketika saya ini gimana ini? Jawaban beliau menarik gitu loh. Jawaban Pak Eko nih. Bukan, Prof. Mukti. Ya, Oh, iya. Prof. Abdul Mukti. Itu kan kerjaan menteri yang lama. Oke. Jadi semoga Prof konsisten ya. Iya. Berarti kan beliau ada niat baik untuk Iya, membongkar iya, gitu iya, lah, gitu. iya, betul, Nah, betul. kerjaan menteri yang lama itu apakah saya nggak pasti ya 2019 itu apakah Nadiem ataukah Pak Muhadjir Oh, iya. ya kan 2019. Entah siapa. Yang penting ini nggak benar. Iya. Ini nggak, dan kalau ini nggak benar, batal demi hukum dia pencalonannya karena ini benar-benar sudah tidak sesuai dengan pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Kalau tahun misalnya 2017. nanti, Ya. kita nggak tahu lah ya, Ya. pekan depan itu apa yang terjadi. Baik, Tapi kalau misalnya Mas Roy menemukan bahwa di pekan depan itu ada sesuatu yang juga janggal, apa yang akan Mas Oh Roy jelas lakukan? kita jelas akan menyampaikan ini kepada DPR ya atau kepada masyarakat lah gitu. Oke. Karena terus terang kami juga sudah diterima ya oleh iya. salah satu fraksi Iya, betul. kemarin di DPR. PKS lah ya, saya baca PKS itu. ya meskipun baru satu ya, tetapi itu sudah perkembangan bagus. Jadi artinya ada komisi 10 yang ada di situ, kemudian ada komisi 3 ya gitu. Itu akan menindaklanjuti nanti kalau kemudian dibuka RDPU, rapat dengar pendapat umum. Ya, moga-moga Pak Menteri dipanggil, kemudian Pak Sutanto ini juga dipanggil ya. Tapi ini menarik karena kabarnya Pak Sutanto ini kan saya dapat cerita karena tadi saya di KPK ikut teriak-teriak dari atas Mokom ya Mobil Komando. Pak Sutanto juga lagi diperiksa KPK urusan Chromebook itu korupsi laptop. Nadiem. Iya, aduh. Jadi moga-moga masih bisa memberikan keterangan nanti. Artinya gitu. Jadi udah makin makin saling sengkarut ini peristiwa ini. Tapi artinya jelas betul. Ini mau dipertahankan dengan cara apapun ya. Fail pasti. Gitu. Makanya kita kembali kenapa MBS tiba-tiba mengeluarkan itu? Ya, saya yakin itu tujuannya maunya menutup ini. Tapi kenapa mengeluarkannya juga nggak terus terang gitu loh? Kalau dia terus terang, dia sebut ini ada berita dari Gabriel siapa, manajer komunikasi, itu jelas berita situs-situs mainstream tadi. Saya pikir yang salah dalam persoalan ini bukan MDAS. Yang memuat yang salah. Iya. Berita berita tidak jelas dimuat itu kan juga persoalan. Betul. Jadi sepanjang lebar beritanya sampai di artikel saya juga saya kasih linknya. Ya, silakan dibaca kalau misalnya saya yang salah baca. Nggak ada loh sama sekali disebutkan nama who-nya siapa yang muat. Jadi hanya MDS kok aneh gitu loh. Artinya kenapa sebuah situs berita mau membuat berita yang tidak ada. Kalau cuma mengatakan sebuah situs berita, ini banyak beberapa ada 43 ribuan kalau nggak salah kata Dewan Pers dulu 3 tahun yang lalu situs itu. Iya. Situs yang aneh kan? Yang apa ya? Yang kredibel. Betul, makanya kredibel dan ternama. Mainstream utama gitu loh. Kenapa kok bisa tiba-tiba dia memuat hal-hal yang menurut saya agak aneh banget gitu loh. Gitu. Harusnya kalau itu situs-situs kacangan gitu, nggak apa-apa lah. Ini media mainstream utama ya gitu, dan datanya juga pasti wartawan-wartawan yang berkelas, punya sertifikat jurnalis ya, apa jurnalis utama ya kan, wartawan utama lah gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Saya aja waktu baca itu kaget Mas. Itu salah. Itu mungkin bukan soal lain, tapi berada pada otoritas internal mereka. Jadi lebih baik kita kembali ke soal ini, Mas. Ya nggak apa-apa lah, nyentuh-nyentuh dikit boleh lah. Boleh. Iya lah, karena sayang banget ya. Mohon maaf kalau saya bilang, ya harus istilah bahasanya sebenarnya melacurkan gitu. Tapi kan nggak pakai istilah itu lah. Iya, jangan lah ya. Kenapa sampai hati kemudian mau menulis macam itu, mengorbankan nama besarnya, sampai saya tulis sejarah asal-usul 5W+1H, sejak zaman Aristoteles, kemudian kalau kita ingat pelajarannya kan gitu kan, jadi artinya
di mana dulu ada akta di urna, Ya, betul, ya, pengumuman, terus ada retorika, ya kan? Itu kan ada kayak gitu. Kemudian kan kita kalau nyusun berita itu kan bagusnya pakai apa? Kalau yang piramida straight news terbalik. piramida terbalik. Iya, makanya ini kok bisa kayak gitu. Ya tuh. Oke. Mas. Soal pertemuan dengan PKS. Oke. Apa hal-hal yang menarik untuk diketahui pemirsa? Banyak. Silakan. Oke, meskipun sebenarnya terus terang saja pertemuan itu mungkin juga membuat teman-teman di BKS juga agak kaget. Karena kan awalnya kan lobbynya kan lobby pribadi juga, ada kan dari Pak Abdul Al-Katiri. Beliau itu selaku juga orang dekat lah di PKS ya. Kemudian saya juga kebetulan ketua fraksi sekarang itu sahabat ya, ketika dulu Komisi 1 ya, Pak Abdul Karis Al-Masyari ya, beliau menjadi ketua fraksi. Jadi di PKS, jadi saya juga WA-WA. Ya ini kita semua main kayak gitu lah. Apa? Karena ini bukan pakai personal touch lah. Harus ada, karena kalau benar-benar hanya menggunakan surat atau hanya datang langsung itu kan enggak. Nah, jadi kami diterima awalnya dengan sangat bagus ya gitu di ruang pimpinan fraksi yang menerima berarti. Ya, fraksi. Kemudian dari situ kemudian tanya ngobrol sebentar Pak Abdul Karis, tanya ini nanti gini, oh ya. Kalau gitu nanti ada kami undang 3 komisi. Komisi 1 urusan luar negeri. Karena apa? Karena ini ada hubungannya dengan diaspora, ada hubungannya dengan kesaksian-kesaksian dari para diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Betul. Komisi 3 soal hukum. Karena apa? Karena insya Allah juga fraksi akan membantu ya melihat dari sisi hukum ya. Dari sisi hukum, baik hukum untuk Jokowi dan Gibran atau pembelaan hukum untuk kami yang 12 orang yang dilaporkan. Ya. Dan dari Komisi 10 yang pendidikan. Karena ini kan masalah pendidikan. Terus kemudian kami dibawa rombongan kami memang agak banyak, sekitar 10 orang. Ada saya, ada Dr. Tifa, ada kemudian Pak Refli Harun, kemudian ada Pak Rismon kebetulan ada di Bali ya, tidak ikut kemarin tapi nanti akan ketemu di Jawa Timur. Kemudian juga ada Pak Abdul Al-Katiri, ada beberapa lawyer juga yang ikut. Kami diterima di ruang rapat fraksi yang besar. Nah, disitulah kemudian ada Pak Nasir Jamil yang mewakili Komisi 3 dan kemudian Ibu Lydia yang mewakili Komisi 10, kemudian ada sekretaris fraksi Keadilan Sejahtera, kemudian ada beberapa teman-teman dari fraksi PKS. Ya udah, jadi kita ngobrol dengan kami paparkan persoalan hukumnya dulu untuk diulas oleh Pak Nasir, kemudian persoalan pendidikan dari Gibran dan juga dari Jokowi. Itu isinya. Jadi intinya adalah insya Allah akan diupayakan untuk mulai dari fraksi Keadilan Sejahtera dulu mengusulkan untuk dilakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum ya. Jadi bukan audiensi lagi, tapi rapat dengar pendapat umum itu bisa kemudian memanggil orang umum, kami ada ini ya. Kemudian memanggil ada satu kesepahaman atau apapun namanya lah dari pertemuan itu. Kalau kesepahaman secara lisan atau pengertian, ya sangat. Pak Nasir Jamil ada titik-titik apa? Ya gini, untuk kemudian membawa ini akan membawanya ke bidang komisi persoalan ijazah ini. Ijazah dan kemudian persoalan hukum, kriminalisasi hukum. Ya. Oh, yang 12 orang? Iya, yang 12 orang itu di Komisi 3. Kemudian soal ijazah dan pendidikan ijazah dari Jokowi. Dan jadi nanti ada update terbaru nih. Belum ada di podcast lain nih. Karena siang tadi saya ke KPU. Jangan nanti, sekarang nih. Iya, maksudnya habis ini. Ke KPU. Dan mendapatkan 1 novum. Kalau gitu bukan dengan ini. Oke, yang PKS selesaikan dulu. Dan alhamdulillah meskipun di situ baru ada 2 fraksi, tapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala itu mengharuskan ya. Di situ 2 fraksi apa tuh? PKS sama? Bukan 2 fraksi, maaf, 2 komisi. Ya, sama-sama dari fraksi PKS, 2 komisi, maaf ya, salah sebut. 2 komisi ya. Kami kan dijanjikan juga, oh nanti ada komisi 1 ada Pak Kamta. Tapi kebetulan sampai dengan akhir disampaikan, oh Pak Kamta ternyata masih harus memimpin rapat di komisi 1. Ya udah, nggak usah. Nah, tapi sekali lagi namanya kalau Tuhan itu sudah semesta mendukung lah. Semesta mendukung. Jadi netral. Nah, ketika teman-teman ada pulang, saya juga pulang melalui lift yang biasa dipakai. Nah, di lift itu masa belum masuk, saya ketemu Pak Kamta. Alhamdulillah kan. Udah ngobrol panjang kita. Jadi beliau kangen-kangenan dengan saya sama dulu saya di komisi 1. Nah, Pak Kamta juga cerita sangat mendukung ceritanya dari Pak Iksan Katenda itu. Soal di Sydney. Beliau Pak Kamta malah bilang, iya ini kan komisi 1 pernah bahas itu, gitu. Saya bahas itu ngobrol-ngobrol bahwa Gibran itu memang hanya visiting study atau bahkan hanya sitting studies. Jadi artinya dia tuh ya hanya duduk dengerin atau hanya datang dan tidak ada diploma atau sertifikat apapun yang dia diberikan. Iya, dia juga bahkan tidak mengikuti ujian apapun. Menurut beliau. Ya udah, akhirnya
Saya sampaikan kan ke Pak Kamta, oke, Jadi salah, apa? Duduk, dengar. iya duduk dengar diem duit. Itu kalau DPR, ya kalau Gibran nggak tahu lah gitu ya. Nah artinya udah masuk nih tiga, moga-moga Ya. itu akan saya memang tidak berpretensi atau berharap sangat besar ya, tapi moga-moga ini bisa jadi pemicu ya atau harapan bagi teman-teman di fraksi lain ya. Adakah ini first step to pemakzulan? Iya, harus. Kalau menurut saya harus. Karena apa? Memang tidak mudah, Mas, pemakzulan itu. Ya kan? Artinya ada satu klausul ya gitu atau katakanlah satu fakta. Yang ini yang dia nggak punya SSMI. Tapi kan itu kan menjadi sebuah bukti hukum. Itu kan harus diajukan ke DPR. Dan DPR harus ada sekitar 25 orang untuk mengajukan itu. Terdiri dari 2 fraksi. Dan itu harus ada rapat. Yang dihadiri oleh 3/4 minimal 3/4 anggota dewan. Yaitu kalau sekarang anggotanya total itu 580, berarti 3/4 dari 580. Dan dari 3/4 itu harus diputuskan oleh 3/4 dari 3/4 itu. Jadi sebenarnya kan nggak mudah. Nah dari situ baru dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk disidangkan selama 90 hari. Dan sidang 90 hari itulah putusannya apa? Kalau putusannya maksul, dibawa lagi ke MPR untuk kemudian ditoknya tuh di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi sebetulnya SOP-nya begitu rigid ya, sulit. Tapi kan sama dengan Pak Harto. Dulu Pak Harto pun sebenarnya sudah berusaha betul menjaga agar zaman masih pakai Undang-Undang Dasar 45 versi 45 original, bukan yang Undang-Undang Dasar 45 versi tahun 2002. Ya, dulu kan juga kayaknya nggak mungkin gitu loh. Karena itu presiden juga masih bisa seumur hidup waktu itu. Tapi kan toh juga bisa. Ya kan? Dan dalam sejarah Indonesia mestakung lagi. Iya, artinya memakzulkan kan tidak mesti juga harus dimakzulkan langsung. Dengan segala hormat, Pak Habibie ketika pertanggungjawabannya ditolak gara-gara waktu itu ya ada politik Timur dan lain sebagainya, terutama itu akhirnya beliau jatuh juga kan gitu. Gus Dur juga dalam rangka kasus Bulog waktu itu kan gitu. Nah itu juga jatuh gitu. Jadi artinya kan yang namanya pemakzulan itu meskipun sulit ya tetap bisa. Nah ini yang paling baru ya yang tadi saya udah janji. Setelah demonstrasi kemarin yang besar, itu banyak 25, 29, 25, 30 ya, dan 30 Agustus itu membuat anggota DPR ketakutan. Karena ada yang mengatakan bahwa huru-hara dan sebagainya memang dibuat agar anggota-anggota DPR takut pada hal itu. Iya. Apakah Mas masih yakin anggota DPR masih cukup berani untuk memakzulkan? Gini, memang semua itu pasti ada pro dan kontra. Semua itu pasti juga ada yang namanya operasi kontra intelijen. Iya, betul. Demo tanggal 25 sampai 28 itu, sampai 30 betul. Itu kan juga ditumpangi dengan kontra intelijen. Yang awalnya adalah makzulkan Gibran dan juga kemudian Adi Jokowi. Tiba-tiba kan berubah pelan-pelan dengan ada influencer lah dari luar yang kemudian teriak-teriak jadinya 17-8. Betul. Dan tidak ada yang dua utama itu gitu loh. Itu. Nah, itulah yang kemudian membuat anggota dewan ketakutan, apalagi dengan ada penjarahan secara spesifik pribadi lah ya. Pribadi ke Uya Kuya, ke Ahmad Sahroni, ke Nafa Urba, Eko Patrio gitu. Dan bahkan Bu Sri. Iya, dan Bu Sri Mulyani. Dan meskipun Bu Sri Mulyani tidak separah kejadiannya tidak separah tempatnya Eko Patrio dan juga yang paling parah Sahroni ya. Nah, tapi memang itu sempat agak menurun. Tapi saya juga dengar lah dari teman-teman itu, mereka justru ada yang lebih semangat gara-gara mereka dibegitukan. Oh, betul. Gitu. Betul. Mereka semangat karena kan sekarang kan makin tahu lah. Betul. Siapa orang yang kemudian berada di balik itu. Gitu loh. Siapa orang yang kemudian melintir ya demo yang tadinya adalah untuk membuat baik Republik ini tiba-tiba hanya diplesetkan. Kan bahkan tuntutan awalnya kan ada juga artinya mendesak Presiden Prabowo untuk memecat TB1 kan, memecat Kapolri kan. Tapi kok juga tidak ada juga itu tuntutan itu. Jadi kan aneh. Jadi kan hanya malah tuntutannya TNI masuk Padang, masuk Barak. Loh, kok malah kayak gitu. Mempercepat proses reformasi lah apalah. Saya bahkan nggak hafal sebanyak Mas. Maklum 17 tambah 8 25 pusing saya. Iya, dan isinya ya memang agak kemudian menjadi remeh-temeh. Iya kan gitu. Tapi oke lah, kalaupun ya meskipun aturannya tuh harus DPR 3/4 tadi. Kalau sudah masih ingat, kalau sudah peristiwa kayak 98 ya, yang waktu itu kita ambil peristiwa yang sangat bersejarah. Ketika Pak Harmoko kemudian dipanggil Pak Harto, kemudian ya ada peristiwa kopi lah itu ya. Ketika Pak Harmoko ditanya oleh Pak Harto, apa pendapat DPR itu?
Bapak harus mundur, Pak. Gitu ya udah. Ya, artinya kalau memang desakan rakyat begitu, ya udah. Ini nanti kan kalau desakan rakyat sudah benar. Artinya kalau memang benar-benar masa sih kita tega, kita rela dipimpin oleh orang nggak lulus SMA dan mengakali. Saya bilang mengakali. Karena dia menggunakan cara untuk bisa masuk MDIS. Dan saya harus katakan, mohon maaf ini kepada MDIS, tuntut juga nggak apa-apa. MDIS itu memang betul itu universitas swasta yang cukup tua di Singapura. Itu adalah universitas yang sudah sejak tahun 56. Tapi sekarang rankingnya, Mas, 17.000 berapa gitu ya? Iya, dibandingkan dengan Universitas Papua aja kan jauh jauh di bawahnya. 11.000 berapa ya? Iya, pada yang Papua kan 11.000. Di Singapura saja dia urutan ke-46 dari 55 kampus. Ini kan berarti kan sangat-sangat jatuh lah gitu. Apalagi dengan kerjasama yang sudah tidak ada lagi kerjasama dengan Bradford, kerjasamanya dengan Bangor University, hanya dengan memang masih ada dengan shot apa itu masih ada. Tapi kan tidak banyak lagi gitu loh. Universitas ternama yang bekerja sama lagi dengan MDIS. Padahal MDIS memang tidak bisa memberikan gelar sarjana S1 gitu loh. Dia nggak bisa mengeluarkan bachelor karena dia adalah swasta. Yang bisa memberikan gelar bachelor itu kalau di Singapura ya 6 universitas negeri. Antara NUS, NTS, SUSS dan ya gitu. Kalau enggak dia makanya harus kerjasama dengan luar negeri. Tapi dengan sudah diputus kerjasamanya oleh beberapa kampus ternama, makanya mohon maaf nih, orang juga bilang, ya itu kan kalau menurut kita juga tahu lah, orang mau masuk ke perguruan tinggi itu kan ada beberapa jalur. Ada jalur testing plus, ada kemudian testingnya dikit, plusnya yang banyak, atau hanya plus saja. Nah, siapa tahu dia itu udah rahasia umum lah ya. Rahasia umum lah. Kalau dia ternyata hanya O level, ya seperti yang disampaikan oleh ordinary, ya ordinary level, terus dia tambah plusnya banyak banget, ya bisa aja masuk ke MDIS gitu, gitu. Itu yang terjadi. Tapi nggak ada ijazah SMA-nya. Oke. Ya. Tadi yang Mas katakan ada novum. Ya, gini. Jadi alhamdulillah ya, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala juga, dan juga teman-teman perjuangan ya. Saya juga sampaikan tadi di atas kepada teman-teman ya. Surat yang kita berikan kepada KPU, Komisi Pemilihan Umum Pusat ya di Imam Bonjol itu kan sempat juga ditolak oleh KPU. Karena kita ingin mendapatkan salinan dari syarat ijazah dari Joko Widodo yang digunakan pada saat pemilu. Oh, ini soal Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau ini. Ya, artinya apa? Kita sebenarnya mengirimkan kepada 8 institusi. Termasuk KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, ya besok saya juga KPU di Solo, kemudian juga lembaga-lembaga yang lain, ya termasuk ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia dan sebagainya. Karena kan memang mereka harus menyimpan itu. Awalnya itu dijawab KPU tidak menyimpan itu. Lah kan aneh. KPU Pusat ya? KPU Pusat. Maka kita tanya dengan undang-undang kearsipan. Kalau dia tidak menyimpan arsip itu, bahkan dia bisa kena 10 tahun. Itu berdasarkan undang-undang kearsipan? Iya. Jadi sebuah lembaga negara itu harus menyimpan. Apalagi arsip itu adalah sudah bukan lagi arsip dinamis. Arsip dinamis itu artinya adalah arsip yang masih digunakan oleh pejabat yang ada. Ini kan sudah jadi arsip statis. Jokowi sudah tidak lagi presiden. Harusnya mudah itu dapat. Dan alhamdulillahnya KPU tadi mengundang kami, ya saya Dr. Bonatua yang kemudian melakukan surat itu dan Michael Sinaga, ya kami datang dan kamilah mendapatkan selembar yang namanya selembar syarat dari Jokowi, yaitu sebuah fotokopi ijazah dan ada legalisasinya. Ini kopi dari kopi yang diberikan oleh Jokowi atau Jokowi memberikan kopi, di kopi lagi? Jokowi memang memberikan kopi dan kemudian legalisasinya, kemudian di scan berwarna oleh KPU dan kemudian hasil scan berwarna itulah, jadi itu persis ya yang kemudian kepada kami. Dan yang paling menarik ini novumnya. Apa yang kami lihat secara sepintas ya, meskipun saya juga belum menganalisisnya sampai dengan detik ini, tapi itu segera kami nanti segera kami uji komparasi, segera kami lakukan proses yang lain. Ini memang sama dengan yang kami teliti. Artinya palsu. Kalau ini memang benar, yang digunakan benar. Artinya, menurut Mas Roy, Jokowi menggunakan ijazah palsu. Ketika 99,9%. Kalau buktinya adalah itu, maka itu jelas betul. Apa yang kami sudah tuliskan juga dalam buku Jokowi Sweet Paper, misalnya foto yang kemudian tidak di atas, foto yang tidak di bawah cap. Artinya foto itu pas fotonya menempel di atas cap. Kemudian itu berbeda dengan perbandingan atau komparasi ijazah yang lain. Misalnya huruf A-nya itu lebih masuk,
kemudian huruf A-nya istilah saya waktu itu mencorot keluar ya, atau keluar dibandingkan dengan ijazahnya Fronojiwo, Sri Murti Ningsih, atau Alam Hari Mulyono, itu mereka orang yang satu angkatan. Satu angkatan, satu kelulusan. Oke. Ya, 3 itu ya nanti ada di insert ya, nanti saya berikan filenya. Mereka itu sama, 3 itu identik. Fronojiwo ijazah nomor 11 11-15 ya. Hari Mulyono itu 11-16, Sri Murti Ningsih itu 11-17, Joko Widodo itu 11-20 ya. Ini pada satu rangkaian yang sama-sama mereka itu lulus di bulan November tahun 1985. Yeah. Harusnya Mas, kalau sebuah kelulusan yang sama itu pasti harus bisa dipastikan cetakannya ya sama, ya kan? Cetakan hurufnya, cetakan logonya. Nah, 3 ini identik. Milik Pak Fronojiwo, ya, Sri Murti Ningsih dan Almarhum Hari Mulyono itu sama persis. Logonya, penempatan dengan A-nya itu masuk ke dalam, yang ini Z-nya itu persis sama persis. Jadi bisa dipastikan mereka itu keluar pada saat yang sama. Yeah. Joko Widodo berbeda. Jadi artinya ini cetakan lain. Ya, makanya saya bisa katakan 99,9% ini adalah palsu. Apalagi dengan saya sudah meneliti secara langsung skripsi yang kami baca langsung, kami teliti pada tanggal 15 April tahun 2025 yang lalu. Itu, Mas mengatakan ini sebagai sebuah novum. Iya, karena biasanya kan kalau orang mengatakan novum, ada sesuatu yang akan diajukan, ada sesuatu. Apa itu? Jadi ini kemudian tadi kita berpikir, siapakah nanti prinsipal yang mungkin akan menggugat baru? Apa gugatannya, Mas? Gugatannya soal ijazah ini. Jadi pasal 263 atau pemalsuan dokumen atau apa. Kenapa? Karena ini yang kemarin, itu kan kami itu kan ya kami bertiga lah, RRT lah, Roy, Rismon, Tifa, itu kan selalu dituduh tidak menganalisis menggunakan bukti yang benar. Mana ijazah aslinya kan belum pernah lihat. Ini dari KPU itu kan yang dikumpulkan oleh Jokowi. Jadi kan ya ini ijazahnya, gitu. Nah itu ternyata sama dengan yang kita teliti kemarin. Kalau yang sama dengan yang kita teliti kemarin, sebenarnya ini juga membebaskan atau malah mendukung kader PSI. Kader PSI tidak bisa dipidana karena yang dia upload itu adalah sama dengan ini kan. Jadi sebenarnya kader PSI harus berterima kasih kepada kami. Kalau ternyata beda, kader PSI harus masuk sesuai dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kami pun bisa diperkarakan data yang salah, yang salah gitu loh. Meskipun dia tetap bisa kena juga karena mengupload tanpa izin dokumen yang lain. Tapi artinya udahlah, kita nggak usah, kita kan nggak cari tuntutan. Kita cari kebenaran saja. Kalau misalnya nanti Mas akan mengajukan bukan saya, tapi mungkin orang lain yang akan jadi prinsipal gugatan tentang pemalsuan ijazah atau pemalsuan dokumen. Nah, sementara Jokowinya sendiri kan sudah menjalani 2 tahun memenuhi. Apa sebetulnya niat di balik itu? Kita hanya cari satu kata atau dua lah, kejujuran dan kenegarawanan. Itu aja. Jadi kami, makanya saya bilang, kami tidak mencari misalnya yang orang PSI itu harus dipidana. Enggak. Saya tidak mencari, saya tidak ada niat sedikit pun ya, demi Tuhan, demi Allah, untuk mempidanakan Jokowi, enggak. Dari kami. Ya, kami hanya ingin membuktikan kejujurannya saja dan kenegarawanannya. Apakah dia negarawan asli atau negarawan palsu? Singkatannya ada Mas, negarawan palsu. Apa? Nepal. Apakah dia Nepal atau Neas? Negarawan asli atau negarawan palsu? Itu aja perkara. Kalau nanti ada ahli tata negara atau ada ahli yang lain, kalau gitu berarti konsekuensinya kemarin selama jadi presiden, selama jadi gubernur, selama jadi wali kota nggak sah lah, itu terserah. Saya hanya ingin membuktikan secara ilmiah saja, dan kami hanya ingin menyampaikan apa adanya. Ini nggak bisa ngelak lagi. Berdasarkan pengalaman selama ini, Mas Roy ada nggak terbersit bahwa Pak Jokowi akan katakan saja akan menjadi neas dengan ya udah saya akui bla 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 bla. Kalau mau menjadi neas sudah dari kemarin harusnya beliau tunjukkan ini loh ijazahnya. Kalau misalnya beliau tetap seorang Nepal, Mas Roy menduga apa yang akan beliau lakukan? All out. Ya, saya tidak bisa menduga apa yang ada dalam hati pikiran dia ya. Atau saya juga tidak bisa menduga apa yang nanti mau dilakukan, apakah mungkin mensreanya dia gitu. Karena kan pasti dalam kasus anaknya saja. Ya, kita udah menemukan banyak
temuan-temuan, tiba-tiba keluar pemberitaan MDAS. Ya. Sama kan, sebenarnya ini mirip dengan kasus tiba-tiba Universitas Gadjah Mada meluncurkan podcast waktu itu. Podcast yang nggak ada nilainya itu, yang sama sekali nggak ada alat buktinya itu. Sama dengan ini. Jadi statement dari Humas dan Communication dari MDAS tadi, yang waktu itu nggak ada ide, sama dengan MDAS, tiba-tiba dia hanya narasi saja. Kalau iya kan buktikan. Misalnya apa? Tampilkan misalnya ijazahnya yang katanya Bradford, tapi dalam penyetaranya Bradfordnya ditulis Singapura. Atau tampilkan dia misalnya foto dokumentasinya, ya ketika dia menerima menerima ijazah itu, dan itu ada yang lucu lagi, karena itu kan tahun 2010. Tapi kan dalam publikasinya dikatakan, he is the son of President of Republic of Indonesia. 2010, presiden kita siapa? Pak SBY. Lah iya kan belum Jokowi. Iya kan, kenapa publikasinya dikatakan itu gitu loh. Jadi makin banyak lagi nanti kalau dia berani menampilkan bukti-bukti itu gitu loh. Mas melihat bahwa hal-hal seperti ini ya, namanya tadi belum jadi presiden didokumentasikan sebagai itu. Itu sebagai apa? Keterplesetan? Bukan keterplesetan. Ya memang sudah ada ini aja. Kayak ini aja. Ini kan sebenarnya menampik dari yang dulu pernah dikatakan. Ingat nggak? Ketika 2014 ya, kemudian Jokowi sudah jadi presiden, dia kan sempat mengundang Gibran di Solo. Ini loh anak saya gitu. Terus kemudian itu masih Gibran aslinya itu. Dia masih belagu banget ya, gitu, dengan mengatakan kan kerja gitu. Emangnya saya pengangguran. Gitu. Dan kemudian kan Jokowi juga sering itu wawancara di mana-mana mengatakan, anak saya kan bisnis ya toh. Yang satu jualan pisang ya toh. Yang bangkrut itu sudah ya kan. Yang satu jualan martabak, bangkrut juga ternyata itu tidak. Tapi kan ini 2019 Mas. Ada niatan kan berarti untuk dia maju 2020. Berarti kan memang sebenarnya semua itu sudah dipersiapkan, dan dua surat ini kan sama dua-duanya diajukan 2019. Artinya memang ada niat dia untuk maju gitu loh. Anaknya ada sama dengan Jokowi. Kalau memang dia berniat baik, pertanyaan tadi, dia akan menjadi seorang neas ya, negarawan asli, bukan Nepal, negarawan palsu. Harusnya dari awal dia tidak membiarkan anak bangsanya atau masyarakat Indonesia terbelah. Ini kan bisa dikatakan sekarang ini kan terbelah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada termul, ada kami. Gitu kami apa kami? Ya, kita. Bukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Maaf, kadang-kadang saya agak kupdet. Termul apa Mas? Ternaknya Mulyono. Ternaknya mereka yang saling membela-bela itu ya. Siap. Jadi mereka itu kan harusnya kan tidak perlu kami itu berhadapan dengan mereka. Betul. Kalau dari awal Jokowi itu sudah menunjukkan ini loh ijazah saya, gitu loh. Gitu. Meskipun Gibran melakukan itu, tapi kan akhirnya kan ya kita periksa juga ijazahnya. Kalau memang jujur dari awal, ya diperiksa nggak? Daripada akhirnya menjadi malu. Kenapa? Sampai kami harus berhasil mendapatkan dari KPU. Sehingga kami sudah pasti sekarang ini yang dipakai, dan itu belum final. Kenapa? Itu baru 2019. Kami akan bisa dapat nanti yang 2014. Seperti apa? Apakah orang yang melegislasi itu sama atau enggak? Karena saya sudah dapat nama yang melakukan legalisasi itu ya gitu. Apakah itu sama? Apakah beliau juga sama-sama masih menjadi dekan Fakultas Kehutanan pada saat 2014 sampai dengan 2000 cocok nggak? Dan belum hanya itu, 2012 ketika digunakan di gubernur itu apakah ijazahnya juga sama, dan siapa orang yang melegalisasi? Mengapa hal itu tidak dilakukan langsung? Misalnya ketika kemarin ketemu meminta sudah 2019, 2018 semua sudah kami lakukan. Tapi tadi ya alasan dari KPU, yang ini masih dicari yang 2014. Harus ketemu, ya kan gitu, dicari. Yang KPUD sempat agak menolak kemarin. Kita challenge ya supaya itu ada. Itu akan membuka semua, Mas. Itu soal tadi bahwa yang 2014 belum ditemukan, itu kan mungkin dari sisi Mas Roy sebuah kilah. Itu akan terus lagi. Terus karena sudah janji tadi dari PPID-nya itu sudah janji, dan yang 2012 di KPUD DKI pun akan kita tagih, karena di situ akan ada banyak nanti ya persoalannya. Apakah orang yang tanda tangan di pengesahan itu sama atau enggak? Kalau yang tanda tangan juga beda, ya itu lain lagi. Wali Kota Solo, ijazahnya itu enggak? Karena kan ada juga tahun 2012 ya. Karena kan waktu itu kan sempat dia ada isu, kita belum percaya dulu dah. Katanya ada isu bahwa dia waktu itu gelarnya masih Dokter Andes. Ya kan? Yang bilang Pak Eko dari Solo, ya gitu, yang Eko orang KPUD. Kita buktikan, nggak apa-apa, kita buka-bukaan aja. Ijazahnya sama nggak? Apa yang Mas Roy lakukan itu seolah-olah maaf banget, apa? mengupas, menelanjangi atau apapun namanya. Iya, tega.
Begini, karena dia itu adalah pejabat publik. Oke. Orang pejabat publik itu harus mau. Gitu di. Kalaupun misalnya ya orang-orang yang ada di kaos saya ini, Wah, ada misalnya, lagi. ada loh. Ada. Dia adalah pejabat publik. Mungkin kalau saya nggak nanya tadi Mas Roy lupa. Ya, sudah ada waktunya. Oke, siap. Kalau memang orang-orang ini nantinya adalah menjadi pejabat publik, Iya. ya ini bukan semua. Ini adalah dinasti. Oke. Ya, Oke. kayak film dinasti gitu. Oh. Ya kan? Nah, jadi dia pernah pejabat Oh, publik. saya masih ingat tuh film dinasti. Lah, ya, dinasti. Pemerannya tuh nggak? Rebecca Giling. Ya, Rebecca Giling. Ya, betul. Itu NCTI malam-malam. Rabu malam. Kacau. Nah, itu artinya kita memang ingat betul. Dan itu kalau menurut Dr. Tifa, itu ada pada otak tengah, kortex tengah. Jadi bukan kepada frontal. Kalau frontal itu barusan diingat. Kayak Jokowi mengingatkan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumit. Itu barusan diingat. Tapi kalau kita udah langsung keluar kita. Nah, ini karena dia pernah pejabat publik. Iya. Dan sekarang dia jadi pejabat publik. Ya harus mau. Dia pejabat publik. Ya. Dan ini mungkin belum. Tapi kan pernah juga tadi ketika di pernah berusaha lah. Ya, ini kan pernah berusaha mau ngakalin. Pernah mau berusaha mau jadi gubernur kan? Iya, betul. Gitu, gubernur atau gubernur ya, betul. Waktu itu. Jadi dia akan mengakali Mahkamah Agung. Iya, ya, putusan itu. Tapi kan alhamdulillah kan Agustus 2024 yang lalu masa bergerak ya gitu. Jadi akhirnya nggak jadi. Tapi artinya dia juga pernah. Ini kan tadi juga kita teriakkan di KPK ketika gratifikasi yang dia lakukan dengan menggunakan pesawat dari Kang Ye, ya pengusaha Singapura, dan Kang Ye itu juga yang memberikan hadiah kepada Gibran mobil ya untuk hadiah kompetisi game online di Solo. Kota Solo ada satu game online hadiahnya mobil ya luar biasa. Hebat banget. makanya kan perlu diteliti gitu loh. Dan itu tadi kita ingatkan lagi kepada KPK, inilah dinasti dari Jokowi. Itu yang harus kita bongkar. Kalau tadi Mas mengatakan kok tega? Ya tega lah. Kan dia kan pejabat publik. Iya. Pejabat publik harus mau dibuka, harus mau dikuliti. Dan itu adalah sesuai dengan yang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan ini info baru. Ya, sekarang juga lagi digugat juga, dilakukan judicial review juga pasal 17-nya. Jadi supaya yang dikecualikan itu tidak semuanya berlindung dikecualikan. Kan kemarin kan banyak betul. Oleh orang yang namanya Pak Komardin. Nah, Komardin yang kemarin gugat di Sleman, itu kan sekarang action lagi dia. Dia akan menggugat atau sudah menggugat di Mahkamah Konstitusi untuk keterbukaan. Jadi nanti dia tidak bisa lagi ada pejabat publik menghindar skripsi itu dikecualikan. Enggak. Karena jelas betul sebenarnya. Pasal 18-nya itu sebenarnya juga sudah jelas. Pasal 18 itu adalah pejabat publik harus membuka. Dan saya juga selalu mengatakan, yang namanya presiden-presiden kita, bapak-bapak bangsa kita, semuanya jelas. Ya, betul. Ya kan, dan kita buka satu-satu. Saya dulu mengatakan Bung Karno itu dari teknik ke school ke Bandung. Habibie itu dari Jerman. Gus Dur itu ada di Kairo. Bu Mega itu Unpad nggak lulus tapi beliau jujur pakai SMA ya kan. Kemudian yang lain-lain kan, wapres yang lain itu kan Bung Hatta bahkan dipasang di Erasmus University di Rotterdam. Ya itu. Jadi harus mau dibuka. Mas Roy, ingin sebetulnya kita melanjutkan pembicaraan, mungkin kalau dalam bahasa Sunda sanes waktos. Lain kali dan kita lanjutkan dan lagi. Ini juga ada tadi juga ada yang komentar. Mas ini gambarnya kurang satu. Apa? Janetes. Itu kata Jawa ini loh. Masih kecil. Ya, memang harus ditutup dulu dia. Dikaburkan dulu dia kalau di situ. Terima kasih. Oke. Jika kami terus menguliti kasus ini, itu karena urusan ini bukan sekadar soal selembar kertas bernama ijazah. Ia menyentuh langsung jantung kredibilitas publik, etika jabatan publik, dan hak rakyat untuk tahu siapa pemimpin mereka. Apakah ia jujur dan amanah sebagaimana syarat yang disabdakan Nabi, atau hanya seorang pecundang lancung yang memalukan negeri ini? Semakin panjang tarik-menarik penjelasan yang tak sinkron, semakin besar jurang ketidakpercayaan yang menganga lebar. Skeptisisme publik adalah tanda sehatnya demokrasi dan justru jadi alarm bagi para pemegang kuasa. Jangan main-main dengan transparansi. Dalam dunia yang semakin terang benderang oleh teknologi, menyembunyikan data sesederhana riwayat pendidikan adalah menantang logika publik. Seperti kata Ibnu Khaldun, kebohongan politik cepat atau lambat akan terbongkar oleh peristiwa. Dan disinilah kita berdiri. Di tengah kasus yang semakin membagongkan, publik menanti jawaban yang lugas, bukan alasan yang berputar-putar. Selamat bertemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih wabarakatuh. kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih.